Beragam olahan unik bisa dijumpai di berbagai wilayah di Indonesia, tak terkecuali wilayah kepulauan. Bagi masyarakat pulau, hasil tangkapan laut merupakan sumber makanan utama dalam keseharian mereka. Ikan yang didapat biasanya diolah dalam keadaan segar dengan beragam cara serta teknik agar menjadi sajian nikmat kaya manfaat. Salah satu hasil laut yang cukup digemari karena kandungan gizinya yang tinggi yaitu gurita. Kali ini, aku akan mengolah gurita menjadi salah satu masakan khas di sini. Bagi sebagian masyarakat, hewan laut bertentakel ini dikenal memiliki daging sangat kenyal bila diolah menjadi masakan. Namun, tidak bagi masyarakat di sini. Sebelum diolah, biasanya daging gurita yang masih utuh dan segar dipukul-pukul dengan gaba-gaba atau pelepah pohon sagu. Fungsinya, supaya daging gurita sedikit empuk nantinya bila diolah. Gurita banyak digemari menjadi bahan masakan karena manfaatnya yang baik bagi tubuh. Berdasarkan uji klinis, daging gurita merupakan sumber kalsium, kalium, fosfor, selenium, vitamin A, B, C, taurin, dan beberapa asam lemak omega 3 yang merupakan nutrisi penting yang dapat mengurangi kemungkinan penyakit jantung serta kanker. Tak heran jika hewan laut ini sering dijadikan bahan olahan khas masyarakat di sini. Salah satunya sayur kelor kaldu tinta gurita yang akan aku buat nanti. Untuk dijadikan bahan masakan sayur, daging gurita aku pisahkan kantong tinta dengan kepala serta tentakelnya. Kepala serta kantong tinta ini nantinya akan dimasak dengan daun kelor. Sementara tentakel atau kaki gurita ini akan aku masak bambu bersama dengan talas atau keladi. Di berbagai wilayah di Indonesia, daun kelor memang sering dijadikan olahan masakan karena khasiatnya yang baik bagi tubuh. Daun kelor memiliki kandungan vitamin dan mineral yang lebih tinggi dibandingkan sayuran lainnya. Dalam daun kelor, terdapat vitamin C serta vitamin A yang terdapat pada daun kelor 7 kali lipat serta 4 kali lipat lebih tinggi bila dibandingkan dengan jeruk dan wortel yang mengandung senyawa sejenis. Berdasarkan penelitian, daun kelor dapat membantu antiinflamasi atau peradangan karena infeksi serta kandungan protein, fosfor, dan kalsium yang terdapat pada daun kelor membantu sebagai antioksidan dan membantu sistem pencernaan. Bagi masyarakat di Pulau Osi, sayur daun kelor biasanya disantap dengan singkong atau keladi yang dimasak di dalam bambu. Keladi atau talas ini memang merupakan sumber karbohidrat pengganti nasi yang sepadan. Namun, meski kaya manfaat, talas juga mengandung kalsium oksalat yang beracun dan gatal bila dimakan. Karena itu, talas harus dicuci bersih terlebih dahulu sebelum diolah. Selanjutnya, supaya sedap, keladi yang telah dipotong kecil-kecil ditambahkan bumbu rempah yang terdiri dari bawang merah, bawang putih yang sudah dihaluskan. Proses selanjutnya adalah proses memasak bambu. Jika biasanya keladi dimasak sendiri dalam bambu tanpa tambahan bahan lain, namun kali ini aku membuat variasi dengan menambah daging gurita untuk dimasak bersama. Proses olahan masakan dari batang bambu ini dikenal rendah kolesterol karena tidak menggunakan minyak atau bahan-bahan lainnya. Selain itu, aroma khas dari bambu seolah memberi cita rasa tersendiri. Sementara aku membakar bambu, Ibu Hadiah menyiapkan sayur daun kelor kaldu tinta gurita. Bagi masyarakat di sini, sayur daun kelor
Biasa dimasak bersama bunga dan buah pepaya muda yang diiris tipis-tipis sebagai pelengkapnya. Selain menambah cita rasa masakan, buah dan bunga pepaya muda mengandung antioksidan yang baik bagi tubuh. Proses pembuatan sayur daun kelor kaldu tinta sangat mudah dan cepat, karena semua bumbu seperti bawang merah, bawang putih, cabai dan tomat hanya diiris tanpa perlu dihaluskan. Selanjutnya, bahan-bahan seperti buah dan bunga pepaya dimasakkan ke dalam air yang sudah mendidih. Setelah itu, daging gurita dan kantung tinta dimasukkan hingga matang. Setelah menjadi kaldu, sebagai tahap terakhir, barulah bumbu dan daun kelor dimasak bersama hingga matang dan siap disajikan. Sajian sayur daun kelor kaldu tinta gurita dengan keladi masak bambu ini seolah menjadi menu sajian lengkap yang kaya gizi dari Pulau Osi. Daging gurita yang lembut berpadu dengan segarnya kuah kaldu dari sayur daun kelor semakin menambah cita rasa tersendiri.